الفاتحة إلى حضرة سلطان حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم عليه وأزواجنا حسن حضرة سلطان الأولياء سيدنا شؤون قدير الجيلاني نفعنا بعلمك الجبل الحديد من مكسد وجل أبا إمام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال الشيخ عبد القادر الجيلاني نفعنا الله بعلومه وببركاته وبسره في الدارين آمين. اعتقد هذا بقلبك وأحسن معاصرة الخلق بظاهرك. اعتقد, yakini, hada ini biqalbika dengan hatimu. Apa yang dimaksud yakini hada ini? Itu kullun dzalika huwa la ghairuh. Semua realitas, semua mukawwanat, semua makhluk, semua fenomena, semua keadaan itu tidak ada lain kecuali Dia, Allah. Kemarin sudah disebutkan bahwa Allah yang memberikan kemudahan, Allah yang melembutkan hati seseorang, Allah yang membuat hati seseorang menjadi kasar, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang memberi, Allah yang menolak, Allah yang meninggikan seseorang, Allah yang menghinakan seseorang, Allah yang membuat sakit seseorang, Allah yang menyembuhkan, Allah yang membuat kenyang, Allah yang membuat lapar, Allah yang memberi pakaian, Allah yang menelanjangi seseorang, Allah yang memberikan kemesraan, Allah yang membuat seseorang itu dalam kebencian. Allah yang pertama, Allah yang terakhir, Allah Dia yang pertama, Dia yang terakhir, Dia yang zahir, Dia yang batin. Kullun dzalika huwa la ghairuh. Ya, segalanya Dia, bukan selain Allah. Ini kalau jenengan paham benar kalimat kullun dzalika huwa la ghairuh, itu sudah cukup untuk menjelaskan wahdatul wujud, wahdatul syuhud, wawopo, sudah selesai di kalimat itu ya. Selesai di kalimat itu. I'taqid hadza, yakini yang demikian. Ini tauhid sudah kelas khawas. Kalau tauhid kelas awam itu wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadisi. Makanya disebut akidatul awam. Nggih, akidahnya orang awam. Harus yakin Allah ada, adanya sejak zaman dahulu kala, adanya tidak pernah berubah, baqa, Allah itu berdiri sendiri, Allah itu wahdaniyah dan seterusnya. Itu cara meyakini Allah dalam konteks masyarakat umum. Tapi kalau orang thariqah, orang tasawuf harus lebih dari itu. Kita sakit, kita sembuh, kita senang, kita susah, ya, kita sukses, kita gagal, kita diberi rezeki orang, kita ditipu orang, itu harus bisa merasakan ini semua dari Allah. Ya, ini semua dari Allah. Jadi sudah tidak lagi tauhid secara konseptual, tapi tauhidnya harus sudah tauhidul af'al. Dalam segala perilaku hidup sudah menyandar kepada Allah, tauhidul af'al. Ya, tauhidul af'al. Saya dengar dari YouTube-nya orang Madura, ternyata di Pamekasan itu di depan Masjid Jamek, jalan itu dibuat melengkung itu, ternyata itu simbolisasi dari lafal Allah. Yang nyuruh ternyata itu Sayyid Abdul Rahman, ya. Sayyid Abdul Rahman nyuruh supaya orang kalau lewat situ ingat Allah, gitu, Pak. Orang dulu itu buat jalan biar ingat Allah. Orang sekarang tidak di masjid aja, buat masjid itu ingat karyanya, ingat arsitekturnya. Jadi itu malah di masjid nggak ingat Allah, gitu ya. Orang dulu di jalan itu dibuat orang bisa ingat Allah, masya Allah. Saking bagusnya batin orang dulu, buat taman itu supaya ditarik ke hadirat Allah. Ya. Kalau orang sudah yakin tauhid fi'liyah ini, tidak akan jadi kalau orang zikirnya nggak benar. Buah dari orang zikiran benar itu
jenengan akan kebuka menyaksikan apapun ke Allah. Jadi kalau jenengan bisa menyaksikan apapun ke Allah, itu bukan dengan logika ya, tapi perasaan jenengan yang memang sudah nyambung segala sesuatu itu ke Allah, melihat segala sesuatu. Itu barokah dari tauhid, dari zikir, ya, tauhidul af'al. Nah, nanti tauhidul af'al naik tauhidul sifat. Nanti kalau tinggi lagi tauhidul dzat. Nah, tauhidul dzat itu kalau sudah nyuwiji batinnya ke Allah, itu ya terus al-halat jadi terekspresikan sebagai hulul, walaupun itu tetap tidak benar secara istilahnya. Pada Abu Yazid menjadi ittihad, fana baqa ittihad. Ya, pada Ibnu Arabi itu terjelaskan secara wahdatul wujud. Ya, yang lain Imam Ghazali, Imam Junaid itu dalam wahdatus syuhud. Nah itu tingkatannya. Jadi tauhid itu bertahap. Tauhid itu bertahap, tergantung kemampuan orang memahami Allah itu. Pada orang yang paling awam, akhirnya ya hanya memahami Allah itu di atas langit, udah. Maka ketika Rasulullah berjalan dengan seorang perempuan, dengan Sayyidina Umar bertemu seorang perempuan tua, Rasul bertanya, Aina Allah? Ketika ditanya Allah di mana, terus dia nunjuk ke atas, ke Allah di atas langit. Nah itu terus Rasul ya sudah berlalu begitu saja. Sayyidina Umar kemudian menanya ke Rasulullah, Rasul ini kan tidak pas. Kata Rasulullah, ya dia bisanya segitu. Dia baru bisa yakin segitunya. Jadi memang kalau di bedel batin kita semuanya ini, Tuhannya sama Allah, ya, tapi Allah yang seperti apa itu beda. Ya, beda tergantung kemakrifatannya. Ya, tambah makrifat panjenengan ke Gusti Allah, ya tambah bener siapa Allah itu. Ya, tambah makrifat, tambah kebuka, tambah yaitu setelah tauhid secara konseptual, tauhid secara af'al, tauhid secara asma sifat, kemudian baru tauhid zat, ya, tauhid zat. Ini juga tidak bisa dipikir, pokoknya dengan pikiran nanti tambah bersih, tambah terang-terang sendiri ya. Wa ahsin mu'asaratal khalqi bidhahirika, dan baguskan pergaulan dengan makhluk dengan dohirmu. Batin yakin kepada Allah, tapi dohir kita diminta oleh Syekh Abdul Qadir agar senantiasa bagus kepada makhluk ya. Bagus ke makhluk ini Pak, ada wali yang memang wali itu wali yang sangat bagus ke orang. Wali yang sangat bagus ke orang itu sampai kepada orang kafir itu loh dia tidak bisa punya suudzon. Ya apa? Jangankan kepada orang muslim, kepada orang kafir. Dia selalu dalam ketakutan bahwa orang kafir itu kafir, tapi kalau Allah mau, Allah bisa merubah orang kafir itu menjadi mukmin kapanpun sehingga meninggal husnul khotimah. Bahwa siapapun yang mengatakan dirinya muslim mukmin, tetap Allah yang punya kuasa apakah dia tetap dimukminkan terus atau diakhiri dengan su'ul khotimah, waliyadzubillah. Sehingga wali yang masuk kategori jenis ini tidak pernah meremehkan siapapun ya, hatta orang kafir sekalipun gitu. Itu wali bongso gini-gini itu ya, kalau jenengan lihat model Gus Dur ya, Gus Dur itu kalau ketemu orang Cina ya kayak apa, ketemu orang Hindu Buddha ya, sampai orang yang Islam lu cemburu
gitu loh ya, ke Tionghoa sampai kita sampai marah-marah kiai itu saking akrabnya Gus Dur sama orang Tionghoa. Saking tidak bisanya kita merasakan sayangnya Gus Dur kepada makhluk Allah itu, tidak mampu kita kelas begitu ya. Itu saking lembutnya hati, ya saking lembutnya hati. Hada Sughulus salihin al-muttaqin. Ini kesibukannya orang-orang soleh al-muttaqin yang bertakwa kepada Allah. Yattaqunallaha fi jami'i ahwalihim. Mereka itu takut kepada Allah, bertakwa kepada Allah dalam segala keadaan mereka. Orang-orang soleh itu dalam seluruh keadaannya dipenuhi dengan ketakwaan, ya. Paginya, sorenya, siangnya, malamnya itu penuh dengan ketakwaan. Senyumnya, tawanya, susahnya itu penuh dengan ketakwaan, ya. Dipenuhi dengan ketakwaan. Kalau dapat musibah, susah, ya dia takwa kepada Allah dengan sabarnya. Kalau dia dapat nikmat, senang, dia takwa kepada Allah dengan syukurnya. Terus tidak ketemu yang selain Allah dalam segala keadaan, dia selalu pada Allah. Wa yadaruna al-khalqa. Mereka mengelola, memanage makhluk. Yuhaddithunahum bima ya'qiluna biqulubihim. Orang-orang soleh yang muttaqin itu dia berdialog, dia mengomongi, dia menyampaikan kepada makhluk bima ya'qiluna biqulubihim, berdasarkan apa-apa yang disadari oleh hatinya yang suci. Bikhuluqin hasanin, dan bergaul dengan sesama makhluk dengan akhlaknya yang bagus, dengan akhlaknya bagus. Ini disyarah oleh Syekh Fadil dengan hadis an Abi Dzar qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Dzar berkata, bersabda Rasulullah kepadaku, ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Atin rawahu Tirmidzi wa Ahmad. Bertakwalah kamu kepada Allah dalam segala keadaan, dan ikutilah keburukanmu dengan kebaikan. Nanti keburukan itu akan terhapus oleh kebaikan. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan pergaulilah manusia itu dengan akhlakmu yang bagus. Ittaqillah haitsuma kunta, panjenengan pun hafal, takwa dalam segala keadaan. Yang menarik itu ikuti keburukanmu itu dengan kebaikan. Gini caranya, kalau jenengan ingin jadi orang baik, kita mungkin saja keliru atau salah sehingga membuat orang lain terluka. Caranya bagaimana? Ikuti dengan kebaikan. Misalnya jenengan jadi guru marah terus ditempeleng anak orang. Terus bagaimana caranya? Setelah nempeleng, ajak makan. Ayo makan yuk, Pak Guru mohon maaf ya, terus kamu kenakalan saja, Pak Guru kejengkelan. Ayo makan yuk sekarang, makan. Insya Allah hilang tempelengan itu, gitu loh ya. Jadi ikuti keburukan itu dengan kebaikan. Jenengan dulu pernah ngambil uang kawan misalnya, berapa dulu waktu kos bareng pernah tak ambil uangnya 100.000 dulu. Nah sekarang itu kira-kira berapa? Ya kayaknya sekarang mungkin 500.000. Ya wis terus gitu, jenengan datang ke rumahnya, belikan sesuatu yang harganya 100 juta, 1 juta,
harganya 1 juta, terus kasihkan. Terus aku main ke rumahmu ya terus bawa barang, opo tah, ini ada sesuatu nih untuk kamu, seneng gitu ya. Jadi itu namanya menghapus kesalahan dengan kebaikan. Okay, menghapus kesalahan dengan kebaikan. Tapi ojo tipulan baleni ngono. Ya gregeten suwe-suwe. Kita semua pernah salah ke siapapun ya. Tapi ya maka tutupilah kesalahan itu dengan kebaikan. Ya ini bagus ya. Wong Nabi. Beda ya pesannya Rasulullah ke Abu Dzar dengan ke Abdullah bin Abbas. Kalau ke Abdullah bin Abbas, Rasul pesannya ihfadillah yahfaduk, ihfadillah tajidhu amamak. Keren. Padahal yang dipeseni umur 12 tahun udah dipeseni kayak begitu. Abu Dzar ini udah dewasa ini, masih dipeseni takwalah kamu, tutup keburukanmu dengan kebaikan. Ya gitu pesannya, sik rotok datar ya. Tapi kepada Abdullah bin Abbas, karena memang Rasul melihat kejernihan batinnya lebih dahsyat ya. Rasul pesannya jaga Allah, kamu pasti dijaga oleh Allah. Jaga Allah, tiba-tiba kamu akan berada di hadapannya. Oh keren ya, keren. Saya cari hadis ini pada usia berapa, sekitar 12 tahunan. Wah, ini udah torekot kelas tinggi, udah diajarkan anak belasan tahun oleh Rasul ya. Bi khuluqin hasanin, bi khuluqil kitabi was sunnah. Pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik, dengan akhlak Quran, akhlak sunnah. Wa ya'murunahum, mereka maksudnya orang-orang yang soleh takwa tadi ya. Wa ya'murunahum bima fihima, mereka memerintahkan kepada masyarakat umum, orang-orang, dengan apa-apa yang ada di dalam Quran hadis ya. Fa in qabilu syakaruhum, kalau pesan-pesan Quran hadisnya diterima oleh masyarakat umum, dia bersyukur ala dzalika, atas yang demikian. Wa in kharaju minhuma, kalau orang-orang keluar tidak mau nerima dengan pesan-pesannya, mau dikasih pengajian tidak mau ikut ya. Mau dikasih pelajaran yang tidak mau dengar. Gimana kalau begitu? Orang-orang soleh yang takwa itu gimana? Fala yabqa bainahu wa bainahum sadaqatan wala mahabatan, tidak tersisa antara dia dan mereka ya, sadaqatan itu bermakna rahim, rahmah, kasih sayangnya tidak ada. Wala mahabatan, juga tidak ada cinta ya, tidak. Yatawaqahuna alal khalqi fi amrillah wa nahihi, mereka itu tegas ya, kepada makhluk dalam urusan perintah Allah dan larangannya. Rata-rata orang yang soleh takwa itu tegas. Nih kalau tadi saya bilang ada wali yang itu cuman ya wali, normalnya orang soleh itu kalau ngelihat orang tidak benar ya marah. Kalau ada hukum Allah yang dilanggar ya pasti marah ya. Jadi kalau perintah Allah dilanggar ya pasti marah. Larangan Allah kok dijalankan itu pasti marah. Jadi mereka tegas. Ij'al qalbaka masjidan, jadikan hatimu masjid, kata Syekh Abdul Qadir. La tad'u ma'allahi ahadan, jangan kamu bermohon, berseru, maksudnya bermohon kepada Allah, bersama Allah itu dengan menyertakan salah seorang. Jangan musyrik kepada Allah ya, jangan menserikatkan Allah. Kama qala Allah azza wa jalla, sebagaimana Allah telah berfirman, azza ya maha perkasa Allah wa jalla dan maha agung. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Di syarah di sini ini qala Syekh Al-Jilani fi tafsirihi wa itu bimakna i'lamu ayyuhal mukallafuna minats tsaqalain. Ketahuilah wahai orang-orang yang mendapatkan beban taklif dari kelompok manusia dan bangsa jin. Wa annal masajida, bahwasanya masjid-masjid, yang dimaksud masjid disyarah ditafsiri oleh Syekh Abdul Qadir, al-mabniyata lil maili wat taqarrubi nahwal haqqi mukhtasatun. Masjid itu adalah bangunan yang menjadi tempat cenderungnya hati kepada Allah, menjadi tempat taqarrubnya batin menuju kepada kebenaran secara khusus. Nah, itu namanya masjid, bimakna masjid yang sesungguhnya. Lillahi maksudnya adalah khosatan khalisatan, semata-mata karena Allah, yang murni, yang tulus. Fala tad'u, jangan kamu berdoa, memohon, maksudnya wa ta'abbadu, dan jangan mengabdi fiha kepada makhluk selain Allah. Ma'allahi, beserta Allah. Siapa Allah? Dijelaskan al-wahidul ahad as-samad, Allah yang satunya satu, tempat kita bergantung, menyandar. Al-munazzah, yang tersucikan, anis syariki, dari kemusyrikan, persekutuan, wal waladi, dan walad, anak. Ahadan amma zahiri wa marbubatihi, dari semua yang nampak maupun seluruh yang dalam pengaturannya Allah. Terus bagaimana kalau kita tawassul? Kan kita menggunakan orang lain untuk mohon ke Allah. Terus bagaimana kalau kita nida? Ya ayyuhas syakhsul jami' misalnya, ya qutbu ya imaman. Itu kan kita manggil orang. Kan di sini kan kita tidak boleh manggil, tidak boleh menyeru kepada selain Allah, ya. Malah kita manggil-manggil Syaikhul Qadir, ya Syaikhut Tsaqalain, ya Qutbal Qahir, ya Qutbal Raqaiq, ya Qutbal Sakitir Rafraf ibni Sakitil Arsh. Semua kita panggil, ya Suwam, ya Quwam, ya Ahlas Suwami. Apa kita panggil semua. Ya Qutbal Qahir. Qutbal Qahir itu wali kutubnya, wali yang perkasa, jadi wali yang pemaksa. Tipe kiai itu ya turunannya wali, ya. Kalau wali itu wali Qahir, ya, wali Ashabul Qahri atau Ahlul Qahri, itu sampean kalau diajak tidak bisa nolak pasti. Itu kalau ngomong itu langsung maksa ke dada kita, tidak bisa ngindar kita, tidak bisa ngindar. Itu wali yang kelas begitu itu, Qutbal Qahir. Itu ada pimpinannya wali Qahir itu, Qutbul Qahir itu biasanya dialah yang ditugasi Allah menundukkan orang yang jelek-jelek. Berarti itu top-topannya preman, itu nanti yang bisa menundukkan Qutbul Qahir ini nih. Ya, jadi saya jadi ingat Gusmi kalau gitu ya. Jakarta dicari pimpinan premannya mana, ketemu Gusmi dilipat-lipat senjatanya di tangan Gusmi.
Kalau judi, Gusmi itu nyari tempat judi yang paling top di tengah laut, ya judi ya kalah semua sama Gusmi. Nah, orang yang diberi Allah kekuatan hebat untuk menundukkan keburukan itu biasanya itu termasuk ashabul qahri, ya, termasuk wali-wali qutbul qahir itu. Yang seru lagi itu kalau ketemu wali ahlul haibati, ya ahlal haibati wal jalal. Oh, wali ahli haibah wal jalal itu dzu sya'nin azim. Wali itu punya khususiyah yang sangat dahsyat, ya. Kalau sampai ketemu wali seperti itu jenengan, dia natap jenengan dengan tatapan yang serius, itu makom jenengan tidak usah wiritan langsung naik tinggi. Itu seru. Makanya kalau datang diajak ke para kiai khos itu jangan nanti-nanti, ya kalau nggak ada ya kita datangi pesariatnya. Makanya ada wali songoan gitu loh ya, ada wali songoan. Karena kata Imam Ghazali, orang yang waktu hidupnya mendapatkan kemuliaan dari Allah, maka tetap sama dia bisa memberikan saat dia sudah wafatnya. Jadi tetap penting, tetap penting. Itu qutbul qahir, ahlul haibati wal jalal. Nggak kok manggil-manggil begini kita ini. Ada lagi kalau di manaqib yang agak repot ngartikannya itu. Ya Saqitir Rafraf ibni Saqitil Arsh, wali yang dia dapat karunia dari Allah termasuk ilmu laduni, itu dapatnya langsung dari catatan takdir dari pena yang di Rafraf. Dan wali itu biasanya anaknya wali yang mendapatkan ilmunya itu dari Ars, ya, makanya disebut Saqitir Rafraf ibni Saqitil Ars, itu wali top-top. Loh, kita kok manggil-manggil ya itu boleh. Nidak dengan orang yang diridhoi Allah itu disuruh oleh Allah, ya, tawasul itu boleh. Wabtaghu ilaihil wasilah, Allah yang nyuruh, ya. Ya, cari oleh kamu menuju ke hadirat Allah itu wasilahnya itu cari. Nggak bisa. Dan Gusti Allah prakteknya begitu. Nabi Adam nangis-nangis sudah wakila 70 tahun, kalau Imam Ghazali malah 200 tahun. Nggak diapa-apakan oleh Allah. Ya, baru setelah dia wasilah ke Rasulullah, Allahumma bihaqqi Ahmad astaghfiruka, atau Allahumma bihaqqi Muhammad astaghfiruka, baru Allah mau ngampuni gara-gara disebut nama kekasihnya. Ya itulah yang membuat akhirnya kita manakiban itu, ya, karena ada kekasih Allah yang kita pakai sebagai booster spiritual untuk bisa sampai ke Allah. Nah, kalau kita mau membaca begini terus dimaknai lawaran, dimaknai dangkal-dangkalan, itu yang Syekh Abdul Qadir aja nggak boleh kok berdoa kepada yang lain. Loh, kok kamu manakipan? Nah, coba kalau ini ketemu kelompok sebelah, tak begitu dalilnya, berarti kamu itu nggak nurut ke Syekh Abdul Qadir. Wong Syekh Abdul Qadir itu la tad'u ma'allah, nggak boleh berdoa pada selain Allah. Kenapa kamu pakai? Ya PPN dewe gendengmu gitu loh ya. Ya itu konteksnya lain gitu loh ya, konteksnya lain. Kalau jenengan sudah kelasnya sudah kelas wali top, ya memang kalau sudah waktunya qot'ul alaik, ya iya sih. Tapi ya perasaku, ya itu kelas Syekh Abdul Qadir kalau begini kan mau ngomongi yang top level sebenarnya. Jadi selama itu syar'i, nida tawasul yang dibenarkan
oleh Allah dan Rasulnya ya boleh. Ya, tapi kalau enggak ya nggak boleh. Hati-hati, di situ ada penegasan beda antara nida tawassul dengan kemusyrikan. Ya. Wa idza taraqqat darajatu hadzal abdi minal islam ilal iman, minal iman ilal iqan, minal iqan ilal ma'rifah, ilal ilmi, minal ilmi ilal mahabbah, ilal mahbub, ilal mahbubiyati, min talabihi ila matlubihi. Fahina idzin idza ghafala lam yutraq wa idza nasiya fakara wa idza nama intabaha wa idza ghafala auqadha uqad wa idza uqidhu wa idza ghafala uqidhu wa idza walla uqbilu wa idza sakata nataqa fala yazalu abadan mustayqidan safian. Kalau orang itu sudah naik derajatnya, kalau derajat ruhani orang itu sudah tinggi, naik dari mana saja derajat hadal abd itu, hamba itu, minal islam ilal iman, dari Islam kemudian iman. Islam itu yang baca syahadat, tapi sholat ya sih males-malesan, itu Islam. Kalau sudah sholat rutin, tidak pernah ninggal, itu namanya iman. Kalau orang sudah 5 waktu bagus, semua syariat jalan baik, buahnya pasti orang itu tambah yakin ke Allah. Ya. Iqan. Kalau sudah yakin, diteruskan kebuka hijab ma'rifat. Kalau sudah ma'rifat, ilal ilmi, punya ilmu. Kalau sudah punya ilmu, ilmu itu membawa dia kepada mahabbah. Ya. Setelah mahabbah, maka dia akan masuk ke dalam percintaan, mahbubiyah. Kemudian dari mencari, awalnya nyari Allah, ya, mencari Allah batinnya maksudnya, itu sampai kemudian dia yang dicari. Kalau sudah demikian, maka ketika orang itu lalai, dia tidak akan ditinggal oleh Allah. Kalau dia lupa, lupanya itu sik mikir. Sak lupa-lupanya wali itu sik mikir. Kalau kita sak ingat-ingatnya itu lo lalai. Oh, yang diingat yang selain Allah gitu loh ya. Kalau wali itu sak lupa-lupanya itu lo sik mikir. Fa idza nama intabah, tidur itu lo sadar, tidur itu sadar. Jadi kan kalau ingin ngecek orang itu alim ndak alim, tidur panggil aja namanya, bangun ndak dia. Kalau bangun panggil namanya ndak bangun, ya siramen ae mbek banyu, bangun yes. Ya, alim itu alim bangsa ikan. Wa idza ghafala uqidha, kalau dia lalai diingatkan oleh Allah. Ya, wa idza walla uqbila, kalau dia berpaling dari Allah dihadapkan lagi. Wah enak ya. Kalau hati kita kan kita hadapkan berpaling lagi, dihadapkan ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, kan didep nih hati nih. Pak begitu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jane Pak Sodik mau suwe temennya pemaling lagi. Terus itu illallah. Jadi kita hidup nih maling-maling. Tapi kalau orang udah sampai ke level atas itu, kalau dia berpaling itu malah dihadapkan oleh Allah. Jadi memang kita itu aktif kepada Allah itu pada level awal ya.
Pada akhirnya kalau orang udah wusul itu sudah berubah. Ya, dia akan difasilitasi oleh Allah. Wa idza sakata nataqa, kalau diam itu lo ngomong. Diam mulutnya, tapi hatinya terus mengurai hikmah-hikmah yang terguyur di hatinya. Ya. Terguyur di hatinya. Panjenengan kalau sudah sampai pada makom cepatnya anugerah hikmah Allah di batin itu tidak putus-putus, itu ceramah pakai tulisan itu ganggu. Ceramah pakai tulisan itu ganggu, ujungnya ya nggak dibaca gitu loh ya, ganggu. Tapi kalau orang baru belajar ceramah ya pasti dibaca, ditulis. Kalau enggak nyimpang-nyimpang kemana-mana. Paling ya garis besar ya. Wala yazalu abadan mustaiqidhan, maka selamanya, maka tidak putus-putus selamanya orang itu dalam keadaan sadar kepada Allah, sofian suci kepada Allah, li'annahu qad saffat aniyata qalbihi, karena aniyatu qalbihi, karena benar-benar telah suci apa aniyatu qalbihi, wadah hatinya udah bersih, udah jernih. Batinuha min zahiriha, dari batinnya sampai zahirnya itu sudah suci semua. Ini udah suci semua. Waritha al-yaqdata min nabiyhi, dia mendapatkan menjadi pewaris, mendapatkan warisan kesadaran dari nabinya. Yakdho itu sadar. Kalau kita pikiran kan banyak nggak sadarnya, itu namanya ghaflah. Kita sholat ya sholat tapi banyak ghaflahnya. Sampai bacaan kabiro bisa jadi atahiyat. Atahiyat bisa jadi kabiro, kan itu keren. Saking muter-muternya. Nah itu ghaflah, ya ghaflah. Kira kita baca ndak keliru bacaannya, tapi ya nggak lewat di hati, cuma lewat di mulut. Nah ini namanya ghaflah. Kalau orang yaqdha itu dia sadar. Orang sadar itu yang ngerti gitu loh. Namanya sadar. Orang ngomong sadar sama ngomong nggak sadar kan beda Bang. Orang ngomong nggak sadar itu namanya ngelindur. Kalau nggak ngelindur mengigau, mengigau itu yang ngelindur ya. Itu atau mabuk. Makanya Allah ingatkan taqrabus sholata wa antum sukara. Kalau masih mabuk jangan sholat. Itu kalau dimaknai secara batin tidak sholat orang. Jadi maka sadar itu yaqdha. Nah wali itu yaqdha terus Pak. Orang soleh yang muttaqin, kalau bahasa Syekh Abdul Qadir di sini, dia yaqdha terus batinnya kepada Allah. Sehingga kata Syekh Athaillah di dalam hikam itu, orang yang bangun pagi mikirnya saya harus berbuat apa, itu pasti ghaflah. Karena kalau orang yaqdha itu bangun pagi langsung Gusti Allah netapkan takdirnya apa bagi saya hari ini. Nah itu orang yaqdha. Coba sampean latihan. Insya Allah sehari bisa, besok lupa, besok ya saya mau apa lagi gitu lagi. Ya iya, namanya belum nyantol Allah. Kanat tanamu ainuhu, ada tidur matanya, walayanamu qalbuhu, matanya tidur, kedua matanya tidur,
tetapi hatinya tidak tidur. Ya. Oh, ini ada penjelasan dari Syekh Abdul Qadir, beliau dari Syekh Fadil ketika menjelaskan tentang sucinya batin tadi, ya. Sucinya batin. Qala Syekh Al-Jilani, fajabara nafsahu wa qama' bi sultanil jabaruti hatta dhallat wa khasha'at summa naqalahu minha ila malakis sultani liyuhadzibah fadhabat tilkal ghadadu allati fi nafsihi wa hiya usulu tilka syahawati qad sarat ghudatan thabitatan fiha summa naqalahu ila malakil jalal fa'uddiba summa naqalahu minha ila malakil jamal fanuqiyah thumma ila malakil azamah fatuhhira thumma ila malakil baha fatuyyibah thumma ila malakil bahjah fawussyi'ah thumma ila malakil haibah farubbiyah thumma ila malakir rahmah faruttibah wa quwwiyah wa syujji'ah thumma ila malakil fardiyah fa'awwida fallutfu yughaddihi warra'fatu tajma'uhu wa takfunuhu wal mahabbatu tuqawwihi wasyauqu yadinuhu wal masyiatu tuaddihi ilaihi. Al-Ghunya li tarbi tariqil haq. Kata Syekh Abdul Qadir, orang kalau sudah dikehendaki Allah jadi istimewa ini, jadi kekasih Allah, dia akan diberi kuasa fajabara nafsahu, diberi kemampuan untuk membenahi nafsunya, sifat-sifat buruknya. Kemudian Allah mengendalikan nafsunya itu dengan sultanul jabarut, kekuasaan dari alam jabarut, sampai nafsu itu menjadi terhina dan khusyuk, hatta dzallat wa khasha'at, sampai nafsu itu menjadi benar-benar hina dan khusyuk. Kemudian dipindah orang itu nafsunya, dipindah kepada malakus sultan. Malakus sultan untuk apa? Untuk dididik, liyuhadzibah, sampai kemudian meleleh al-ghadadu, kelenjarnya nafsu, intinya nafsunya itu sampai meleleh yang ada di dalam nafsunya itu. Wahia usulu tilka syahwat, itulah asal dari syahwat itu, sampai meleleh, sampai benar-benar menjadi kelenjar yang bagus, yang sudah kokoh di jalan Allah. Baru kemudian terus diserahkan lagi nafsunya itu pada malakul jalal. Untuk apa? Fa'uddibah, untuk dididik. Setelah itu dipindah lagi oleh Allah kepada malakul jamal, dipindah kepada malakul jamal. Maksud malaikat sultan, kemudian dipindah kepada malaikat perkasa, kemudian dipindah malaikat keindahan, malakul jamal. Fanuqiyah, kemudian disucikan lagi, kemudian dipindah kepada malakul azamah, fatuhira, untuk disucikan, kemudian kepada malakul baha, fatuyibah, untuk diwangikan nafsunya itu loh. Kemudian dipindah lagi ke malakul bahjah, bahjah bermakna sa'adah. Untuk apa? Untuk fawussiyah, untuk diluaskan nafsunya.
Summa kemudian dipindah lagi kepada malakul haibah. Untuk apa? Farubbiyah, untuk dididik. Kemudian dipindah lagi kepada malakul rahmah, ya, malaikat kasih sayang. Untuk apa? Faruttibah, untuk diwangikan, ya. Ya. Wa quwwiya, dan untuk dikuatkan, ya. Wa syuji'a, dan dibuat menjadi pemberani. Summa ila malakil fardiyah, kemudian dikembalikan kepada malaikat yang satu, malaikat keesaan, untuk dikembalikan, ya. Dikembalikan, diberikan kasih sayang, ya, kasih sayang, empati, simpati, itu sudah terkumpul pada diri orang yang sudah tersucikan itu. Cintanya menguat, kerinduan dalam keagamaannya kepada Allah menguat. Ini penjelasan lebih lanjut tentang bagaimana orang yang membersihkan hatinya itu kemudian terus ditinggikan derajatnya oleh Allah di dalam kitab Al-Ghunyah, masih oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani juga, nih. Ketika menjelaskan tentang kanat tanamu ainahu wala yanamu qalbuhu, bahwa Rasulullah itu kalau tidur itu cuma tidur matanya, tapi hatinya tidak tidur. Ya, maka wali-wali pun itu yang sampai ke kelas wali yang sebenarnya itu juga tidur matanya, tapi hatinya nggak tidur. Panjenengan bisa nanya itu Mbak Sitik di tahun 2010 itu terus Allah, Allah, Allah. Mau bangun, mau tidur ya wis Allah, Allah, itu terus, ya. Itu terus. An Sa'id bin Abi Sa'id Al-Makbari Al-Makbiru An Abi Salmah Abi Salmah bin Abdurrahman annahu akhbarahu annahu sa'ala Aisyah radhiyallahu anhuma, anha juga boleh, kaifa kanat salatu Rasulillah fi Ramadan, faqalat ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rak'atan yusalli arba'atan fala tasal an husnihinna wa tulihinna summa yusalli arba'an fala tasal an husnihinna wa tulihinna summa yusalli salatan. Qalat Aisyah faqultu ya Rasulullah atanamu qabla an tuwatira, qala ya Aisyah inna aynayya tanamani wala yanamu qalbi. Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Saat Sayyidah Aisyah, saya langsung ambil matanya. Sayyidah Aisyah pernah ditanya, ya, ditanya oleh sahabat tentang bagaimana sholatnya Rasulullah, sholat sunnah maksudnya, di Ramadan, saat Ramadan. Maka beliau menjawab bahwasanya Rasulullah SAW di Ramadan itu sholat, begitu juga di luar Ramadan, tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Sholatnya 4 rakaat. Jangan ditanya betapa bagus dan panjangnya. Kemudian sholat 4 rakaat lagi, jangan nanya bagusnya panjangnya. Kemudian sholat 3 rakaat, jangan nanya bagus panjangnya. Ini yang jadi perdebatan nih. Kalau menurut ulama ahlu sunnah ini adalah sholat witir. Tapi Rasulullah witir itu selalu 11. Tapi ada juga ulama yang mengatakan ini sholat tarawih. Ya berarti tarawih itu ya 11 itu, tidak usah nambah gitu. Ya yang penting sih tarawih, ya. Mau 21 dengan witir, mau 11 monggo.
Kemudian Sayyidah Aisyah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah kamu tidur sebelum kamu witir? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, wahai Aisyah, sesungguhnya kedua mataku tertutup, tetapi hatiku tetap terjaga. Sesungguhnya kedua mataku terpejam, tidur, tapi hatiku tetap terjaga. Nah itu, bahwa Nabi itu tidurnya tetap jaga. Walaupun Gus Dur tidak pernah ngaku bahwa kalau tidur dia tetap bisa dengar, tapi terlalu banyak orang yang cerita bahwa Gus Dur itu orangnya tidur tahu-tahu nyambung, gitu ya, tahu-tahu nyambung. Termasuk Fakhri Ali yang sangat rasional. Waktu di Australia, Gus Dur itu nginap di tempatnya Fakhri Ali, dan terus Gus Dur itu tidur di depan TV. Tapi setelah bangun ya cerita semuanya, bingung Fakhri Ali, lihatnya dari mana. Kana yara mewaraihi kama yara amamahu. Bahwasanya Rasulullah itu bisa melihat belakang, melihat belakangnya itu sebagaimana dia melihat depannya. Ya. Ini berdasarkan hadis an Sabit an Anas anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yaqul istawu 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 fawalladhi nafsi biyadihi inni la arakum min khalfi kama arakum min baina yadayya. Sahih Bukhari. Sahih Bukhari juz 1 hadis halaman 162 hadis ke-409. Sunan Nasai juz 2 halaman 91 nomor 813. Satu hari Rasulullah ketika sholat jamaah itu Rasul menyampaikan istawu istawu, luruskan saf, luruskan saf, luruskan saf. Tapi gak noleh. Luruskan safnya gak noleh. Terus Rasul mengatakan, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, sesungguhnya aku bisa melihat kalian yang di belakangku sama sebagaimana aku melihat yang di depanku. Nah, itu karomahnya Rasulullah. Ini karomahnya, mukjizatnya Rasulullah. Ya. Apa ada wali yang bisa begitu? Ya bisa, karena wali itu titisannya Rasulullah. Karomah itu kepanjangan dari mukjizat sebenarnya. Ya, makanya tidak akan bisa melampaui mukjizat, ya gak mungkin. Gak mungkin. Maka kalau Rasulullah bisa melihat belakang tanpa menoleh ke depan, itu banyak ya kisah, saya sering menyampaikan itu. Waktu Rasulullah diejek-ejek oleh orang kafir di belakang Rasulullah mencucu-mencucu, kata Rasulullah, kalau kamu tidak hentikan rontok gigimu. Tidak noleh Rasul, tetap aja rontok giginya, ompong langsung ya. Ada orang kafir ngeledekin Rasulullah dari arah belakang, itu di dalam kitab Dalailun Nubuwah. Itu dia jalan dipengkor-pengkorkan, ketawa semua itu orang kafir karena Rasulullah diledeki dengan dipengkor-pengkorkan dari belakang. Rasul nggak noleh, Rasul bilang berhenti kamu, kalau enggak kamu tidak akan bisa berdiri tegak lagi. Dia tetap begitu ya wes sampai mati, pengkor terus sudah. Ya pertama orang-orang ketawa, lama-lama ya nangis dia karena udah tidak bisa lagi, kakinya udah pengkor selamanya. Jadi ini hadis yang lain, ketika Rasulullah nyuruh luruskan shaf tidak pakai noleh. Jadi seru Kanjeng Nabi ya. Ibarat CCTV kita itu cuma searah. Rasulullah itu 360 derajat.
bisa ngelihat tanpa ngelihat. Kullu ahadin yaqdhatuhu ala qadri halihi, setiap orang kesadarannya itu sesuai dengan keadaannya. Fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berhenti, sampai di situ itu berhenti. Karena kalimat berikutnya ini bukan dari Rasul ini. La yasilu ahadun ila yaqdhatihi, tidak sampai seseorang kepada kesadarannya, wala yang, maksudnya tidak akan ada orang yang bisa sampai kepada kesadarannya Rasulullah. Wala yaqdiru, yaqduru boleh, yaqdiru boleh. Ayyusyarikahu ahadun, tidak ada orang yang mampu menyamai kesadarannya Rasulullah fi khasaisihi, dalam kekhususannya Rasulullah. Ghaira annal abdala, hanya saja para wali abdal, wal auliya, dan para wali-wali yang lain, min ummatihi, dari umatnya Rasulullah, yarudduna ala baqaya ta'amihi wa syarabihi, mereka itu mendapatkan bagian, dapat balenan, maksudnya dapat bagian dari sisa-sisa makanan dan minumannya Rasulullah. Maksudnya wali-wali itu dapat jatah dari Rasulullah. Yu'tauna qahratan min bihari maqamatihi, mereka itu diberi yu'tauna qitratan min bihari maqamatihi, mereka itu diberi mereka semua itu butiran tetesan air dari lautan samudra makomnya Rasulullah, samudra makom Rasulullah. Jadi kalau melihat Faqih Muqaddam katanya, seandainya benar Mi'raj dalam sehari 70 kali, itu setetes air dari samudra Rasulullah. Jangan sampai kebalik, wah sesat akidah kita, ya. Rasulullah tidak bisa dilawan. Wa dzarratan min jibali karomatihi, yang diberikan kepada wali-wali itu hanya sebesar dzarrah, satu atom dari segunung kemuliaannya Rasulullah. Jadi karomahnya para wali itu setetes air dari lautan mukjizatnya Rasulullah. Karomahnya para wali itu satu atom dari gunung kemuliaannya Rasulullah. Li'annahum warasathu al-mutamassikuna, karena sesungguhnya yang mewarisi itu adalah orang-orang yang memegang teguh bidinihi, dengan agamanya Rasulullah. Yang dapat warisan itu orang-orang yang memang konsisten ke agamanya Rasulullah. An-nasiruna lahu, yang selalu belani, bantuin agamanya Rasulullah. Ad-dalluna alaihi, yang memberikan petunjuk kepada Rasulullah. An-nashiruna li'ilmi syar'ihi alaihim salamullah ta'ala wa tahiyyatuhu, yang senantiasa menyebar ilmu syariatnya Rasulullah. Semoga kepada mereka Allah senantiasa mencurahkan keselamatan dan penghormatannya. Wa 'alal warisina, dan semoga Allah mencurahkan kepada para pewarisnya lahum, dari mereka,
pewarisnya para wali ila yaumil kiamati, sampai hari kiamat. Ya pun sampai situ saja nggih. Insyaallah kita bermohon kepada Allah mudah-mudahan pinaringan benernya hati untuk terus mengikuti langkahnya para aulia illah yang merupakan penerus Rasulullah Muhammad SAW. Ini yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.